Halo pecinta balap Moto3, kembali lagi bersama kami dengan perkembangan terbaru dari rangkaian Grand Prix Jerman 2026 yang berlangsung di sirkuit Sachsenring. Sesi latihan bebas kedua atau FP2 baru saja berakhir dan menghadirkan persaingan yang semakin ketat menjelang babak kualifikasi. Seluruh pembalap memanfaatkan sesi ini untuk mencari setelan motor terbaik, mengumpulkan data penting, sekaligus meningkatkan catatan waktu sebelum memasuki sesi yang lebih menentukan. Perhatian publik Indonesia tentu kembali tertuju kepada Veda Ega Pratama yang terus berjuang menemukan ritme terbaiknya bersama Honda Tim Asia. Meski hasil FP2 belum menempatkannya di barisan depan, sesi latihan ini masih menyisakan peluang besar bagi Veda untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan performanya pada sesi berikutnya. Di sisi lain, persaingan di papan atas berlangsung sangat sengit. Beberapa pembalap silih berganti mencatatkan waktu tercepat hingga akhirnya posisi teratas berhasil diamankan oleh Maximo Quiles. Sorotan utama pada FP2 kali ini memang datang dari pembalap muda asal Spanyol tersebut. Maximo Quiles berhasil menjadi yang tercepat setelah membukukan waktu terbaik 1 menit 25,373 detik. Menariknya, menjelang akhir sesi ia sempat mengalami insiden terjatuh, namun catatan waktu yang telah dibuat sebelumnya tetap bertahan sebagai yang tercepat sehingga tidak mengubah posisinya di puncak klasemen FP2. Di belakang Quiles, Brian Uriarte dan Marco Morelli berhasil melengkapi posisi 3 besar dengan selisih waktu yang sangat tipis. Hasil ini kembali membuktikan bahwa persaingan Moto3 musim 2026 berlangsung sangat kompetitif. Hampir seluruh pembalap memiliki kecepatan yang berdekatan, sehingga peluang memperebutkan pole position pada sesi kualifikasi masih terbuka sangat lebar. Sementara itu, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengakhiri sesi FP2 di posisi ke-20. Catatan waktu yang dibukukannya memang belum cukup untuk bersaing di kelompok terdepan. Namun hasil tersebut tetap menjadi bekal penting bagi tim dalam melakukan evaluasi. Sepanjang latihan, Veda terlihat terus mencoba berbagai pendekatan untuk mendapatkan kombinasi kecepatan dan kestabilan motor yang lebih baik. Dibandingkan sekadar mengejar satu putaran tercepat, sesi latihan bebas memang lebih difokuskan pada pengumpulan data mengenai karakter lintasan, performa ban, hingga respons motor di berbagai sektor sirkuit. Karena itulah, hasil FP2 belum menjadi gambaran akhir kekuatan masing-masing pembalap. Masih tersedia kesempatan untuk melakukan peningkatan sebelum sesi kualifikasi berlangsung. Jika melihat hasil keseluruhan, persaingan di Sachsenring kali ini benar-benar sangat rapat. Selisih waktu antar pembalap hanya terpaut beberapa per 10 detik. Bahkan, satu putaran yang sedikit lebih cepat saja dapat langsung mengubah posisi klasemen secara signifikan. Kondisi seperti ini membuat setiap pembalap harus tampil nyaris tanpa kesalahan. Sachsenring sendiri dikenal sebagai salah satu sirkuit dengan karakter teknis yang menuntut presisi tinggi. Banyaknya tikungan membuat pembalap harus mampu menentukan titik pengereman, racing line, serta akselerasi secara tepat. Kesalahan kecil ketika memasuki tikungan dapat langsung menghilangkan waktu berharga yang sangat menentukan posisi di papan waktu. Bagi Honda Tim Asia, hasil FP2 menjadi bahan evaluasi yang sangat penting. Tim teknis diperkirakan akan mempelajari seluruh data telemetri untuk mengetahui sektor mana saja yang masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi akselerasi, pengereman, maupun stabilitas motor saat melewati tikungan. Langkah seperti ini merupakan bagian penting dalam setiap akhir pekan balapan, karena perubahan kecil pada setelan motor seringkali mampu menghasilkan peningkatan waktu putaran yang cukup besar. Bersama para mekaniknya, Veda kemungkinan akan membahas strategi terbaik agar motor mampu tampil lebih kompetitif pada sesi berikutnya. Target utamanya tentu bukan hanya memperbaiki posisi di kualifikasi, tetapi juga memastikan motor memiliki performa yang konsisten saat balapan utama nanti. Walaupun hasil FP2 belum sesuai harapan para pendukung Indonesia, peluang Veda untuk bangkit masih terbuka sangat lebar. Dalam ajang Moto3, perubahan posisi dari sesi latihan menuju kualifikasi merupakan hal yang sangat sering terjadi. Banyak pembalap mampu meningkatkan catatan waktunya secara signifikan setelah tim menemukan pengaturan motor yang lebih sesuai dengan kondisi lintasan. Selain itu, faktor suhu aspal, pemilihan ban, hingga strategi keluar pit juga dapat memberikan pengaruh besar terhadap hasil akhir. Karena itu, posisi ke-20 belum bisa dijadikan ukuran mutlak mengenai peluang Veda pada balapan nanti. Yang paling penting adalah bagaimana ia bersama tim mampu memanfaatkan seluruh data yang telah diperoleh untuk memperbaiki kelemahan serta meningkatkan kecepatan di sektor-sektor yang masih tertinggal. Di sisi lain, performa Maximo Quiles menunjukkan bahwa dirinya patut diperhitungkan sebagai salah satu kandidat kuat pada akhir pekan ini. Berhasil menjadi yang tercepat meski sempat mengalami insiden membuktikan bahwa ia memiliki kecepatan yang sangat kompetitif di Sachsenring. Namun, hasil latihan bebas tentu belum menjamin keberhasilan pada sesi kualifikasi maupun balapan utama.
Moto3 merupakan kelas yang terkenal dengan persaingan yang sangat rapat. Selisih waktu yang tipis membuat perubahan posisi bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Hal inilah yang membuat seluruh pembalap dipastikan akan tampil habis-habisan pada sesi berikutnya demi mengamankan posisi start terbaik. Menjelang sesi kualifikasi, perhatian kini beralih kepada strategi masing-masing tim. Selain memaksimalkan performa motor, setiap pembalap juga harus menentukan waktu yang paling tepat untuk mencatatkan putaran cepat. Memilih momen ketika kondisi lintasan sedang ideal seringkali menjadi keuntungan tersendiri, terutama jika lalu lintas di sirkuit tidak terlalu padat. Kesalahan dalam menentukan waktu keluar pit dapat membuat pembalap terjebak di belakang peserta lain sehingga kehilangan kesempatan mencatat lap terbaik. Oleh sebab itu, kerjasama antara pembalap dan tim teknis akan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan hasil kualifikasi. Memasuki tahapan berikutnya, seluruh perhatian kini tertuju pada sesi penentuan grid start. Hasil FP2 memang memberikan gambaran awal mengenai peta persaingan, tetapi belum menjadi penentu siapa yang akan tampil dominan saat balapan. Setiap tim masih memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama latihan. Perubahan kecil pada aspek pengereman, akselerasi, maupun keseimbangan motor dapat menghasilkan peningkatan waktu yang sangat berarti. Di kelas Moto3, satu putaran cepat saja mampu mengangkat posisi pembalap beberapa tingkat sekaligus. Karena itu, Veda Ega Pratama masih memiliki peluang besar untuk menunjukkan peningkatan apabila seluruh proses evaluasi berjalan sesuai harapan. Demikian perkembangan terbaru dari sesi EFP2 Moto3 Grand Prix Jerman 2026. Maximo Quiles berhasil mengakhiri latihan sebagai pembalap tercepat, sementara Veda Ega Pratama menutup sesi di posisi ke-20 dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki performanya pada sesi berikutnya. Perjalanan akhir pekan balapan masih panjang sehingga hasil latihan bebas belum mencerminkan hasil akhir yang akan terjadi pada kualifikasi maupun balapan utama. Menarik untuk dinantikan apakah Veda mampu melakukan lompatan performa dan memperoleh posisi start yang lebih baik saat sesi penentuan berlangsung. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru mengenai perjuangan Veda Ega Pratama di ajang Moto3 musim 2026. Jika Anda tidak ingin ketinggalan kabar terbaru seputar MotoGP, Moto2 dan Moto3, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, serta aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa pada video berikutnya.